Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aurelia Hidayat, NPM 183101 dari kelompok 15 PPAI. Di sini saya akan membawakan sedikit dakwah untuk sharing untuk kelengkapan nilai PPAI. Baik, saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada hadirin yang telah bersedia untuk melihat situs dakwah saya. Terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Ustadz Musli dan juga Bapak Ustadz Sutisno, ya selaku pembimbing PPAI, pembimbing besar PPAI, dan juga kepada kakak-kakak pembimbing PPAI. Di sini saya Nabila Aurelia akan membawakan sedikit dakwah dan ceramah mengenai keutamaan dan syarat wajib puasa. Umat Islam memiliki 5 kewajiban pokok sebagai tiang agamanya. Yang pertama ada syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, dan yang kelima naik haji bila mampu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang puasa, di mana umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan supaya dapat meningkatkan ketakwaannya. Puasa Ramadan adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mukallaf atau yang telah balik, berakal, mengetahui awal bulan Ramadan, serta mampu menjalankannya. Perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan sekaligus keutamaan ibadah ini diterangkan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan juga hadis. Di antara yang menerangkan kewajiban berpuasa atau dalilnya ibadah puasa ini terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi atau yang isinya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dimana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa puasa diwajibkan terhadap umat Islam sebagaimana diperintahkan oleh Allah pada para umat saleh lainnya sebelum masa kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan ketakwaan umat Islam. Maksud dari ibadah puasa diwajibkan agar umat Islam bertakwa ini adalah pernah dijelaskan oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Hidir Nasir, dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube. Haidar menerangkan bahwa berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir, makna takwa adalah melaksanakannya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, serta sehingga memiliki ketakwaan seorang muslim agar terjauh dari siksaan api neraka. Takwa merupakan puncak tertinggi dari kualitas keislaman dan diri setiap muslim. Bahkan ketika seseorang meraih takwa, ia berada dalam puncak yang paling mulia, kata Haidar. Penjelasan terakhir didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 di mana yang berbunyi, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Haidar menambahkan dalam konteks menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi larangannya dan sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah, takwa menjadikan setiap muslim bisa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan hablum minan nas, yang dimana sebagian sekaligus yang punya relasi sama manusia dan alam dan lingkungan yang sama bagusnya. Dengan demikian, sesuai penjelasan Haidar, orang yang bertakwa akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat padanya, menjalankan apa yang semestinya dilakukan oleh hambanya dalam untuk beribadah, menjalankan fungsi kekhalifahan manusia di bumi. Pada saat yang sama, yaitu orang bertakwa harus menjadi orang yang soleh untuk keluarganya, soleh untuk tetangganya, soleh untuk masyarakatnya, soleh untuk umat, bangsa, kemanusiaan universal. Haidar menambahkannya. Tujuan dari ketakwaan ini memiliki hubungan erat dengan ibadah puasa, sebab menurut Haidar, dengan berpuasa seorang muslim akan belajar untuk menahan diri. Hal ini sesuai dengan makna puasa, yaitu al-imsak atau menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum dan pemenuhan kebutuhan biologis yang dilarang dalam puasa sesungguhnya merupakan bentuk dari representasi manusia agar dia bisa menahan diri
dari segala godaan duniawi dan perhiasan dunia. Dan juga ditambahkan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa di antara ciri orang yang bertakwa adalah yang mampu menahan marah dan bisa memaafkan orang lain. Jadi setelah menjalankan puasa bulan Ramadan sebulan penuh, setiap muslim diharapkan akan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi insan yang soleh yang bisa memberikan kemanfaatan pada orang banyak dan menjadi sosok yang menebar rahmatan lil alamin. Nah, untuk puasa bulan Ramadan ini, seperti yang kita ketahui, kita sebagai umat muslim melaksanakan puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh secara bersama-sama, di mana kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus, dan juga menahan amarah serta kebutuhan-kebutuhan biologis lainnya. Nah, kita sebagai umat muslim, kita menjalankan puasa berikut ada rukun-rukunnya beserta kewajibannya, di mana harus beragama Islam, berakal, balik, dan juga mampu. Adapun yang mungkin di antara kalian yang memiliki penyakit tertentu atau dikarenakan rentan usia di mana tidak bisanya menjalankan puasa, bisa diganti oleh beberapa metode seperti membayar fidyah, membayar kifarat, atau yang lain sebagainya. Nah, kita sebagai umat muslim hendaknya menjalankan rukun wajib sebagai umat Islam agar ketakwaan kita bertambah. Ada setidaknya 5 amalan utama di bulan puasa yang penuh rahmat, berkah, dan ampunannya. Kelima amalan tersebut, yang pertama ada tadarusan Al-Quran, memperbanyak doa dan kebaikan, memperbanyak sedekah, memberikan makan orang yang berpuasa, dan memperbanyak salat tarawih serta qiyamul lail. Dalam penyampaian Muhammad Jatim juga mengutip beberapa dalil berkaitan dengan 5 amalan utama tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dituturkan bahwasannya ia berkata, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran, Jibril menemui setiap malam pada bulan Ramadan lalu membacakan kepadanya Al-Quran. Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga di sini ada beberapa firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar selalu berada dalam kebenarannya. Nah, seperti yang kita tahu, Allah selalu dekat dengan kita, Allah selalu ada di samping kita setiap kita memohon, setiap kita berdoa. Maka bulan puasa adalah waktu yang disarankan atau waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa, dikarenakan Allah dekat dengan kita, malaikat senantiasa lebih mudah mencatat amal baik kita. Seperti yang kita tahu, ada waktu-waktu yang mustajab untuk dilakukannya doa, seperti di antara azan dan iqamah, dan juga di antara sepertiga malam bulan puasa, dan juga saat hujan, dimana seperti yang kita tahu bahwa terdapat dalam dari Rasulullah dan beberapa sahabatnya, waktu mustajab dilakukannya berdoa adalah di waktu-waktu tersebut. Baik, mungkin cukup ceramah atau dakwah yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi yang bersedia, bagi yang telah melihatnya. Baik, mungkin cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.